Saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi kalau kita melihat siswa SMP ini kan siswa yang sudah memasuki dalam fase gitu ya, fase kehidupan sebagai anak remaja ya. Dibilang anak-anak banget juga enggak, dibilang dewasa jelas belum ya. Dari undang-undang pun juga belum gitu ya. Tapi kita tahu bahwa anak-anak remaja ini sebenarnya adalah usia yang rawan, di mana mereka tahu bahwa mereka tuh enggak sekecil yang waktu mereka SD, tapi ada eh, apa ya, ada di dalam diri mereka tuh aku udah besar tapi juga belum bisa banget gitu kayak kayak orang dewasa gitu ya. Nah, jadi itulah mengapa saya tadi sebutkan SMP ini rawan gitu ya. Karena SMP itu ketika mereka posisinya itu um, ada di lingkungan yang aman gitu ya. Lingkungan yang aman ini saya nggak ngomong bahwa mereka harus di dalam rumah terus gitu ya, tapi mereka lingkungan yang menghargai eksistensi mereka gitu ya, sebagai pribadi yang bisa dipercaya gitu ya, baik di rumah maupun di luar rumah, kemudian juga dengan pergaulan yang memberikan pengaruh yang baik, itu mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik seperti itu. Karena kalau kita lihat gitu ya, kenakalan remaja itu sudah saat ini gitu ya, ya dunia semakin jahat gitu ya memang. Jadi benar-benar kayak bikin geleng-geleng kepala gitu ya. Tapi kita berupaya saja melakukan bagian kita untuk bisa mendampingi siswa SMP gitu ya, sesuai dengan uh, ya usia mereka, bagaimana kita bisa jadi teman, bagaimana bisa jadi guru, bagaimana bisa juga jadi apa ya, partner bersama orang tua untuk membersamai mereka. Oke, baik Miss Rio, saya bisa minta tolong untuk ditampilkan? Ya, oke. Nah, kalau ada trouble, baik kalau gitu saya sampaikan saja ya. Kalau misalnya memang ada trouble untuk slide-nya, oh bisa. Terima kasih Miss Rio. Nah, jadi kebutuhan remaja seperti saya sampaikan tadi, yang pertama mengekspresikan diri, yang kedua perkembangan moral, ya, yang ketiga kesempatan melakukan service, melakukan uh, pelayanan gitu ya. Artinya pelayanan itu dalam arti dilibatkan gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan yang udah bukan judulnya tuh kayak anak-anak, tetapi lebih ke mereka bisa jadi partnernya orang dewasa, partnernya orang tua, partnernya orang dewasa lain gitu ya di luar rumah. Contohnya mereka berkegiatan di gereja atau berkegiatan di perumahan gitu ya, panitia apa seperti itu. Lalu perlindungan ya, mereka pun juga butuh perlindungan. Mereka mereka juga kebutuhan mereka adalah kepercayaan diri. Seperti yang saya sampaikan tadi, eksistensi mereka itu dilihat gitu ya, dilihat sebagai seorang pribadi gitu yang bisa dipercaya. Itu tuh menjadi kunci buat mereka, sehingga mereka nggak perlu tuh namanya melakukan sesuatu yang wow-nya itu wow negatif gitu ya, untuk membuat orang tuh bisa melihat mereka gitu ya. Tapi dengan keberadaan mereka, bagaimanapun mereka, kita tetap percaya bahwa mereka bisa kita percaya seperti itu. Nah, kemudian ya dukungan arahan dan kepercayaan. Nah, itu kuncinya gitu ya, di kebutuhan remaja. Selanjutnya, nah, untuk langsung saja di mata pelajaran, ya mata pelajarannya ini sama dengan SD, hanya saja mata pelajaran utama ini bahasa Inggris kami naikkan jadi mata pelajaran utama, bukan mulok, bukan muatan lokal, karena bahasa Inggris ini jadi salah satu mata pelajaran juga yang diujikan waktu mereka mau lulus nanti di kelas 9. Nah, selanjutnya, nah ini oh ya, maaf Miss Rio sebelumnya saya oke. Jadi ini saya juga tulis integrated lessons by activity and project. Jadi ada beberapa aktivitas dan project gitu yang memang dari
mata pelajaran yang terintegrasi gitu ya. Jadi biasanya kami karena kami semua di sini itu mengajar SMP gitu ya. Yang paling kompleks gitu pengajarnya itu adalah SMP karena kami semua masuk di dalamnya gitu ya. Jadi kami berdiskusi apa aktivitas atau proyek apa nih yang bisa kita sambungkan gitu ya untuk apa namanya membantu mereka gitu ya berkembang lagi. Karena biasanya proyek-proyeknya itu melibatkan mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar. Ya, next. Nah, contoh aktivitas dan proyeknya yang pertama membuat jurnal. Nah, membuat jurnal itu yang pertama bisa mencatat pengeluaran kegiatan cooking atau outing gitu ya. Di situ bisa ada ekonomi dan matematika gitu, pelajaran ekonomi dan matematika. Lalu mencatat atau presentasi. Nah, ini di mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Lalu mengenali dan mengekspresikan diri tentang perasaan, kesulitan, tantangan, pencapaian, rencana mereka. Jadi ini nanti tertulis di jurnal. Jadi kami tiap minggu meminta mereka untuk menulis jurnal yang tidak hanya berhubungan dengan pelajaran, tetapi keseharian mereka. Itu ya awalnya menjadi tantangan juga buat mereka karena mereka berpikirnya hanya yang soal pelajaran bagaimana kelas gitu ya. Tetapi saya sampaikan bahwa jurnal itu tentang kehidupan kalian gitu ya. Jadi nggak hanya tentang melulu di kelas, apa yang kalian alami, rasakan, tantangannya apa, kesulitannya apa, pencapaian menurutmu apa ya gitu. Tulis aja supaya mereka belajar untuk terus mengenali diri mereka. Yang kedua gardening sama ya dengan tadi yang disampaikan Miss-nya kurang lebih yaitu apa namanya mata pelajaran itu bisa masuk di situ gitu ya. Nah, waktu itu IPA, terus habis itu juga waktu itu dari mereka buat kangkung ya. Oke, mereka nanam kangkung, sorry. Mereka nanam kangkung, terus mereka memasak dari hasil tanaman mereka. Walaupun kangkungnya akhirnya ya memang seuprit-seuprit gitu, tidak apa-apa. Mereka belajar untuk, oh kalau misalnya aku bisa merawat dan menumbuhkan kangkung yang lebih banyak gitu ya, aku bisa membuat makanan yang lebih banyak jumlahnya. Lalu yang ketiga melayani di panti asuhan atau lembaga sosial lainnya itu nanti di kelas 9. Ya. Next. Nah, peran orang tua sebenarnya sama ya dengan yang disampaikan di waktu saya sampaikan di TK, KBTK, SD. Jadi saya tidak perlu sampaikan lagi. Next. Mas Rio. Ya, next. Nah, ini langsung ke dokumentasi SMP. Jadi, ini kegiatan di semester 1. Jadi, untuk SMP itu ada mereka memasak 2 kali gitu ya di semester 1. Membuat dessert, lalu memasak kangkung yang tadi saya sampaikan. Lalu selanjutnya, ini Rio. Nah, membuat dan presentasi portofolio. Jadi, kami ada SLC, Student Led Conference. Jadi seperti tadi Miss Rio sampaikan, Miss Rio maaf, Miss Mia sampaikan gitu ya, ada satu waktu orang tua juga bergabung di sana, anak-anak presentasi. Lalu selanjutnya, nah aksi kasih Natal. Jadi di akhir semester kemarin sekaligus menyambut Natal. Jadi anak-anak gitu ya per kota kami ada 6 waktu itu ada 6 kelompok ya, ada yang di Tangerang juga, oh ya. Jadi mereka bersama dengan orang tua itu membagikan boleh apapun, boleh sembako, boleh nasi gitu ya, dan jumlahnya tidak ditentukan, jadi tergantung orang tua dan anak-anak dan kepada siapanya bagaimana proses membagikannya itu juga anak-anak dan orang tua gitu yang apa namanya yang merencanakan dan melakukan. Ini yang sebelah kiri ini bagikan ke orang-orang ya di pinggir jalan, lalu yang tengah ini di salah satu panti asuhan ya, ini murid-murid di Palangkaraya ini agak banyak soalnya. Lalu yang sebelah kanan itu juga ini pas kalau nggak salah itu iya juga di pinggir jalan. Ya, selanjutnya. Nah, ini tugas wawancara barusan UMKM gitu ya. Jadi mereka diminta untuk mencari UMKM di sekitar mereka, lalu ada beberapa daftar apa namanya pertanyaan, mereka ditugaskan untuk wawancara gitu ya dan membuat laporan serta presentasi. Ya, next.
Nah ini membuat jurnal ini ada salah satu murid kami gitu ya, contohnya gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh apa yang dipelajari minggu ini. Jadi kami sampaikan tidak hanya soal pelajaran ya, tapi misalnya dipelajarinya itu tentang apa yang dipelajari gitu. Misalnya mereka belajar hal baru kayak misalnya menyulam atau membuat robot-robotan seperti itu. Lalu apa kesulitannya, apa perasaan mereka gitu ya, apa pencapaiannya mereka gitu. Jadi mereka diajak untuk mereka bisa apa namanya melakukan apapun itu dengan sadar. Artinya dengan sadar tuh jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka bisa belajar gitu dari apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi bukan hanya soal akademis seperti itu tadi. Nah, selanjutnya nih, Rio. Oh sudah ya, terakhir ya. Jadi untuk SMP ini sama ya, seperti yang Miss Nia tadi sampaikan. Jadi di homeschooling smart itu ada fleksibilitas yang menjadi keunikan kami juga, di mana anak secara status dia tetap ada di kelas, misalnya kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 3 gitu ya. Tapi secara kebutuhan gitu, kalau kita lihatnya spesifik ke mata pelajaran, mereka bisa apa namanya bergabung dengan kelompok yang lain tergantung tergantung kebutuhannya mereka. Seperti untuk bahasa Inggris gitu kami tidak per kelas tapi ada level basic, young learner sama intermediate gitu ya. Jadi ada yang anak SD gabung sama anak SMP seperti itu. Kalau yang TK sama kelas satu memang yang learner gitu ya karena secara ya mentally gitu ya, mentally juga berbeda seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari kami. Ya, Oke, baik. terima Wah, kasih.